Apa yang kebayang dalam pikiran kita kalau ada kata muda, pemuda, remaja? Kalau menurut sebagian psikolog barat, namanya remaja, pemuda itu harus galau, harus stres, harus bimbang. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran dengan jelas mengatakan tidak. Namanya remaja, pemuda itu Al-Quran menyebutnya dengan kalimat sangat indah, fatan. Dan menariknya, fatan dalam Al-Quran itu menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, berdakwah, berjuang semenjak mudanya. Juga menyebut fatahu untuk Yusha bin Nun, murid Musa alaihissalam, yang ketika nanti Musa sudah wafat meneruskan dakwah di Bani Israel, dan Yusha bin Nun inilah yang dengan izin Allah memimpin Bani Israel yang saat itu masih bertauhid kepada Allah Ta'ala untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Begitu pula dalam Al-Quran kita temukan fataha. Untuk siapa? Untuk seutama-utama pemuda, seutama-utama lelaki, seganteng-gantengnya lelaki, yaitu Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam, pemuda hebat, tidak mau berzina, memilih penjara daripada berzina, dan kemudian keluar dari penjara. Yusuf alaihissalam mampu memimpin sebuah negeri keluar dari krisis. Tidak, pemuda bukan yang mengalami krisis. Pemuda, Al-Quran gambarkan kepada kita, adalah orang-orang yang mampu mengeluarkan diri dari krisis, mengatasi krisis, membantu orang-orang lain untuk menghadapi krisis. Begitu pula di dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak, pemuda dalam Al-Quran digambarkan innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Jadi pemuda itu bukan orang yang galau, pemuda itu adalah orang yang beriman kepada Rabb mereka, dan Allah Ta'ala tambahkan ke dalam dada mereka iman, dalam dada mereka petunjuk. Setelah iman ada petunjuk. Siapa mereka? Para pemuda Kahfi. Maka kita perhatikan, Al-Quran menggambarkan kepada kita pemuda itu seperti Ibrahim alaihissalam, pemuda itu seperti Yusuf alaihissalam, pemuda itu seperti Yusha bin Nun yang kemudian menaklukkan dan membebaskan Baitul Maqdis. Pemuda itu seperti para Ashabul Kahfi. Ada sih pemuda seperti dua pemuda yang masuk penjara bersama Yusuf alaihissalam. Satunya nanti dihukum, satunya kemudian bebas, dan kemudian berhasil menjadi pelayan istana yang luar biasa. Artinya memang bisa jadi ada pemuda yang bermasalah, tetapi Al-Quran menggambarkan kepada kita sebenar-benar pemuda, kebanyakan pemuda yang seharusnya adalah yang beriman kepada Rabb mereka, dan oleh karena itu Allah tambahkan ke dalam dada mereka hidayah. Al-Quran juga memberikan kata asyudda. Pemuda itu adalah orang yang paling kuat. Asyudda, paling kuat apanya? Paling kuat daya pikirnya, paling kuat daya rasanya, paling kuat fisiknya, paling kuat dalam segala kebaikannya. Itu seharusnya pemuda. Maka sebenar-benar pemuda adalah yang menggunakan segala kekuatannya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan seperti kata beberapa psikolog dari barat, pemuda itu bermasalah. Maka kalau kamu pemuda yang beriman, kalau kamu pemuda yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, harusnya kamu ikuti Ibrahim alaihissalam, kamu ikuti Yusuf alaihissalam, kamu ikuti Yusha bin Nun, kamu ikuti para pemuda Kahfi. Karena pemuda Al-Quran gambarkan sebagai orang-orang yang kuat dalam segala aspek kehidupannya, termasuk para pemuda adalah orang-orang yang siap mengambil kepemimpinan, kebaikan dalam berbagai bidang. Nah, sudahkah kamu sebenar-benar pemuda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.